Di sebuah desa yang tenang dekat hutan, hiduplah seorang petani bersama anaknya. Mereka hidup hanya berdua dikarenakan sang istri yang telah berpulang ke rumah Tuhan. Namun di tengah kondisi tersebut, mereka berdua hidup harmonis dan berkecukupan dari hasil pertanian mereka. Sang ayah merawat dan menjaga anaknya bagaikan permata berharga, dan sang anak pun selalu perhatian dan membantu ayahnya. Setiap hari, sang anak akan membantu ayah untuk merawat, menjaga, dan memanen hasil padi mereka. Hal itu sudah menjadi kebiasaan anak tersebut yang telah ia lakukan seumur hidupnya. Suatu hari di minggu pagi yang cerah, Ojan melakukan kegiatan biasanya, yaitu membantu ayahnya bekerja di ladang padi. Namun, tiba-tiba ada suatu hal yang tidak terduga. Seekor tikus masuk ke ladang padi dan mencuri beberapa hasil padi mereka. Tentunya, Ojan tidak terima hasil kerja kerasnya dicuri begitu saja. Secepat kilat, Ojan berlari untuk mengejar tikus tersebut. Tetapi kita tahu bahwa tikus tak kalah cepatnya saat berlari. Hingga tikus itu membawa Ojan masuk ke dalam hutan yang selalu dilarang oleh ayahnya. Terbawa oleh nafsu mengejar tikus itu, Ojan pun terbawa masuk hingga ke tengah hutan. Ojan tak menyadari hingga dia kehilangan jejak tikus tersebut. Setelah menyadari, dia mulai kebingungan dengan sekitarnya. Dipenuhi pohon yang menjulang tinggi, angin pun bertiup ke sana ke sini seakan berbicara dengan Ojan. Ojan mulai ketakutan dan pasrah karena tidak tahu jalan keluarnya. Hingga Ojan memilih untuk duduk di bawah pohon yang sangat besar di tengah hutan tersebut sambil menangis. Entah sudah berapa lama Ojan menangis, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Ojan pasrah dengan keadaan selanjutnya, tetapi terdengar suara yang sedikit berat dan halus. "Halo dek, adek kenapa di sini sendirian? Gak takut dicari orang tuamu?" tanya seseorang tersebut dengan suara yang khawatir. Halo kak, kakak siapa ya? Kakak gak makan orang kan? Aku takut kak. Tampak wajah cemas dari Ojan kepada orang tersebut. Wah, enggak dong dek. Kakak gak makan manusia kok. Kakak sama seperti kamu, sama-sama makan nasi. Kamu ngapain di sini sendirian? Terus, kamu habis nangis ya? Iya kak, aku habis nangis karena aku takut di sini. Gak ada siapa-siapa, pepohonan dan juga hutan yang gelap. Aku mau pulang. Ayo, sini kakak antarin pulang. Kamu tahu jalan rumahmu? Nah, itu kak. Aku gak tahu jalan pulang ke rumahku. Tadi itu aku mengejar tikus yang mencuri padi hasil panen aku, Kak. Tapi lama-lama aku malah tersesat di hutan menyeramkan ini. Oh, begitu ya, Dek. Kakak juga nggak tahu jalan di sini gimana. Karena kakak di sini hanya ditugaskan untuk meneliti hutan ini. Dan ketika perjalanan meneliti di hutan ini, kakak ketemu sama kamu. Aku bingung sekarang aku harus ngapain, Kak. Kalau ikut kakak, kamu mau? Kita tinggal bareng di kota, semua biaya kakak tanggung untuk kamu. Mau kak, tapi aku takut, ayahku gimana nanti? Untuk kondisi sekarang, kita pikirkan itu nanti ya. Yang penting kamu selamat dulu dan bisa tumbuh besar. Kakak usahain, kamu akan ketemu lagi dengan ayahmu. Baik kak, terima kasih ya kak.
Sebelum itu, aku mau nanya sama kakak, nama kakak siapa? Nama kakak Bima Mahesa. Setelah berbicara tak terlalu panjang, Ojan pun memutuskan untuk mengikuti peneliti Bima Mahesa tersebut. Tentunya, ayahnya khawatir mengapa Ojan tak kunjung pulang dari tadi. Padahal, setiap selesai bertugas, Ojan selalu pulang sore untuk menonton film kartun kesukaannya bersama biskuit yang selalu disantap bersama susu. Itulah cemilan kesukaan Ojan ketika dia selesai bekerja di ladang. Pikiran ayahnya pun mulai kacau tak karuan. Dia kebingungan harus mencari Ojan kemana. Ayahnya pun memilih hutan sebagai opsi terakhir untuk mencari Ojan. Ojan, Ojan, kamu di mana? Ayah sudah siapkan biskuit dengan susu beserta kartun favoritmu sudah tayang loh. Kamu gak mau ngelewatin ini kan, Nak? Sedikit jawaban pun tidak didapat oleh ayahnya. Ayahnya terus mencari Ojan di segala sisi hutan, hingga malam pun tiba. Ayahnya sangat putus asa mencari Ojan, dan pikiran negatif yang sudah menghantui pikirannya sedari sore. Ayahnya memutuskan pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan kecewa. Ayahnya mengira bahwa Ojan telah meninggal dimakan oleh hewan buas ataupun hal buruk menimpa Ojan. Hari-hari berikutnya, ayahnya melalui hari dengan sangat sedih karena sekarang dia harus hidup sebatang kara. 20 tahun kemudian, Ojan tumbuh dengan gagah. Ia menjadi seorang peneliti yang hebat, mengikuti jejak sang Bima Mahesa. Ojan tetap terus mengingat dan tentu sangat sayang dengan ayahnya. Ojan ingin sekali untuk memeluk ayah dan memamerkan pekerjaannya sekarang yang sudah menjadi seorang peneliti. Ojan terbayang bahwa wajah bahagia ayahnya dan hangatnya pelukan dari ayahnya. Suatu hari, Ojan mendapatkan tugas untuk meneliti hutan cemara. Ojan pun mulai bergegas untuk menyiapkan peralatannya meneliti. Sampai di hutan cemara, Ojan memulai penelitiannya dengan serius. Waktu demi waktu dilalui Ojan di hutan tersebut. Sore hari, Ojan tersadar bahwa dia kekurangan bahan makanan untuk dikonsumsi. Dia memutuskan untuk berjalan sekitaran hutan, berharap menemukan desa atau sesuatu yang bisa dia makan. 30 menit berlalu, Ojan tidak menemukan apa-apa di sekitaran hutan tersebut. Ojan tidak berputus asa dan dia yakin pasti ada sesuatu di sekitar hutan ini. Karena hutan ini juga sudah sering diteliti oleh peneliti yang lainnya. Terlihat ada cahaya matahari sore yang menyinari mata coklat Ojan. Ojan bergegas untuk mengikuti arah cahaya tersebut, karena dia yakin pasti ada jalan keluar dari hutan ini. Dia berlari sambil mengikuti cahaya matahari yang sedikit demi sedikit menghilang. Setiap langkah yang diambil Ojan tidak ia sesali, karena Ojan menemukan sebuah desa yang masih kelihatan asri dengan penduduk yang sehat. Dia melihat ada seorang bapak-bapak di sebuah rumah yang sudah terlihat sangat kuno jika dibanding dengan rumah yang sekarang. Ojan pun memilih untuk mendatangi bapak tersebut untuk meminta sedikit makanan yang bisa mengisi perut laparnya itu. Setiap langkah Ojan membuat Ojan semakin dekat dengan bapak tersebut. Ojan terus bergumam bahwa dia seperti kenal dengan bapak itu. Ketika sudah sampai di rumah bapak itu, Ojan berkata, "Permisi Pak, maaf mengganggu dan merepotkan Bapak. Bolehkah saya meminta sedikit makanan? Saya sedang melakukan penelitian di hutan sana, kemudian persediaan makanan saya habis, jadi saya memutuskan untuk ke sini berharap dapat sedikit makanan dari Bapak." "Boleh Nak, kelihatan capek sekali kamu Nak. Duduk dulu di sini ya, biar Bapak ambilkan." "Wah, Bapak sangat baik. Terima kasih ya, Pak."
Setelah 5 menit kemudian, bapak tersebut datang dengan membawa cemilan yang sangat tidak asing bagi Ojan, yaitu biskuit dengan susu. Ini ya nak, bapak cuman ada ini. Biasanya bapak makan ini setiap sore hari untuk mengganjal perut lapar bapak. Semoga kamu kenyang ya nak. Wah, gak apa-apa pak. Saya ketika kecil juga sering makan biskuit dengan susu ini sambil menonton film kesukaan saya. Wah, iya ya nak. Bapak juga kangen anak bapak yang selalu senang ketika dikasih cemilan ini. Bapak rindu sekali dengan anak bapak. Anak bapak memiliki banyak kesamaannya dengan aku, Pak. Kalau boleh tahu, anak bapak sekarang hidup di kota ya? Atau di mana? Karena bapak sekarang terlihat sendirian. Wah, itu sudah lama, nak. Bapak dari 20 tahun lalu sudah tinggal sendiri. Bapak nggak tahu anak bapak kemana. Bapak selalu mengira bahwa anak bapak sudah meninggal. Jangan ngomong begitu, Pak. Pasti dia masih mengingat Bapak kok. Bapak jangan seperti itu. Bapak ingat namanya siapa? Dan terakhir kali dia ada di mana? Bapak sudah nggak ingat apa-apa tentang anak Bapak. Yang Bapak selalu ingat bahwa dia selalu suka dengan cemilan biskuit dengan susu ini. Sama sepertimu, nak. Cerita Bapak seperti cerita saya, tetapi saya menjadi anaknya. Saya kehilangan orang tua saya sejak 20 tahun lalu. Saya ingat sekali momen di mana saya dan ayah saya memanen padi bersama. Meskipun lelah, tetapi ada sukacita di antara kami berdua. Tetapi tiba-tiba ada tikus yang mengambil hasil panenku, Pak. Kemudian membawaku ke sebuah hutan. Aku tidak tahu hutan apa itu, tapi aku tersesat di sana. Kemudian aku bertemu dengan seorang peneliti. Aku diajak untuk tinggal bersamanya, hingga besar aku mengikuti dia menjadi seorang peneliti. Oh iya Pak, kalau boleh tahu, nama desa ini apa ya Pak? Nama desa ini Desa Wanakarsa. Ojan pun tersadar bahwa bapak yang selama ini dia ajak bicara adalah ayahnya. Ojan pun langsung bangkit dari tempat duduknya dan langsung memeluk ayahnya. Bapak tersebut tentu saja sangat kaget, tetapi Ojan pun tetap memeluk bapak tersebut. Ayah, ini aku ayah, aku Ojan. Aku lahir di desa Wanakarsa juga. Aku yang sering meminta tambah biskuit ini. Dan juga ada film kartun kesukaanku yang belum selesai ku tonton. Nak, Bapak kangen sama kamu. Bapak selalu mengira bahwa kamu telah meninggal. Bapak senang sekali melihatmu sekarang. Sudah sehat, gagah, dan menjadi seorang peneliti. Bapak bangga sama kamu, nak. Aku juga kangen sekali sama ayah. Aku bisa seperti ini karena ayah. Aku selalu mengingat wajah ayah ketika aku merasa kesusahan. Sang ayah dan anak pun terus memeluk semakin erat. Setelah kejadian itu, Ojan pun kembali ke kota dengan membawa ayahnya ke kota dan berdiam di tempat Ojan tinggal. Keluarga itu pun hidup bahagia.